وعلى آله وأصحابه وصحبه الظلام وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد فيا إخواني وأخواتي أعزنا الله وإياكم أجمعين. Kita lanjutkan kajian tentang tanda-tanda kiamat. Yang kita bahas tanda kiamat 10 tanda kiamat terakhir yang besar maksudnya, dan kita masih di tanda yang pertama yaitu Ad-Dajjal. Insyaallah malam ini kita selesaikan beberapa bahasan tentang Ad-Dajjal. Saya lanjutkan. Qala Syekh Al-Arifi hafizahullah ta'ala, tariqun najati min fitnatid Dajjal, cara menyelamatkan dari cobaan Dajjal. Beliau berkata, al-bu'du an liqa'i, menjauh dari Dajjal. Ada satu hadis riwayat al-Imam Muslim yang berbunyi an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, man sabi'a bid-Dajjal falyan'a anhu, barang siapa mendengar datangnya Dajjal maka hendaklah menjauh darinya. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun. Sesungguhnya ada seorang laki-laki datang menemui Dajjal dan dia mengira, laki-laki itu mengira annahu mu'min, bahwasanya dia kuat beriman, ini kuat dengan imannya. Fayatba'uhu, ternyata dia mengikuti Dajjal, berarti imannya tidak kuat. Mimma yub'atsu bihi minasyubuhat. Kenapa? Karena Dajjal itu diturunkan oleh Allah membawa hal-hal yang syubhat. Sudah saya baca yang pekan kemarin itu, air sebetulnya itu api sebetulnya air, itu diantaranya. Itu jadi menjauh dari Dajjal. Kemudian ada juga hadis yang pernah kita baca, an Ummi Syarikin radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanfiranna an-nasu minad Dajjal fil jibal. Nanti kalau datang Dajjal, sungguh orang-orang akan pada lari menuju ke gunung-gunung. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian berikutnya nih, kiat berikutnya al-istighatsah billah. Dalam ucapan Rasulullah, sabda beliau dari hadis yang panjang dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sabda beliau di antaranya, faman ubtuliya binarihi falyastaghits billah. Barang siapa yang mendapat cobaan dengan nerakanya Dajjal, maka hendaklah segera minta pertolongan kepada Allah. Kemudian beliau berkata, Al-Arifi berkata, ma'rifatu asma'illahi wa sifatihi, hendaknya kita mengetahui sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang 99 sifat al-asmaul husna. Kenapa? Di antaranya karena di antara sifat Dajjal itu adalah a'war. Beliau Dajjal bermata satu. Wallahu ta'ala laisa bi'a'war. Allah tidak bermata satu. Nah, jadi mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui sifat-sifat Allah. Kemudian qira'atu fawatihi suratil kahfi wa hiya al-ashrul ayat al-ula, yaitu hafal atau membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Hadisnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha asyra ayatin min suratil kahfi musimah min fitnatid Dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat dari surat Kahfi, dalam ayat lain disebutkan ayat pertama, ya, 10 ayat pertama,
usimah, maka dia akan dijaga min fitnatid dajjal, dari cobaan dajjal, dari fitnah dajjal, dari cobaan dajjal. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Saya tidak perlu membaca ayatnya, silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara membuka sendiri. Nah, membuka sendiri ayat 10 ayat pertama itu dari surat Al-Kahfi. Ada riwayat dari An-Nawas bin Sam'an. Nah, sabda Rasulullah SAW, qala man adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Ini fawatiha suratil kahfi, pembukaan ayat-ayat pembukaan surat kahfi. Di tadi riwayat yang tadi itu 10 ayat pertama. Nah, ini juga hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ulama berkata, kenapa kok hikmahnya apa? Tidak ada keterangan tentang hikmah dari Rasulullah SAW masalah bacaan pertama menghadapi Dajjal itu kan. Termasuk hadis Rasulullah mengatakan baca 10 ayat pertama atau pembukaan ayat pertama di surah Al-Kahfi. Tidak ada keterangan hikmahnya apa, tidak ada keterangan. Hanya ulama mengatakan bahwasanya 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi itu menerangkan tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang sudah kita pernah kaji tafsirnya dalam surat Al-Kahfi, di mana mereka ini Ashabul Kahfi menghadapi raja yang zalim, Ada juga ulama mengatakan bahwasanya di ayat pertama surat Kahfi ini ada mengandung cerita-cerita Ashabul Kahfi dan bagaimana mereka bisa selamat. Nah, begitu juga maka terus ketika orang muslim ingat tentang itu, ketika ingat tentang ceritanya Ashabul Kahfi, maka akan ingat kepada Ad-Dajjal. Wallahu ta'ala a'lam. Itu tadi 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ada juga riwayat membaca semuanya surat Al-Kahfi dari awal sampai akhir. Ada riwayat di hari Jumat atau malam Jumat. Di sini tidak ada keterangan malam Jumat atau hari Jumatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratal kahfi kama unzilat, barang siapa yang membaca surat Kahfi sebagaimana diturunkan, summa adrakat dajjalah, kemudian dia menutupi Dajjal, kajapok ke Dajjal, lam yusallit alaihi, maka Dajjal tidak akan menguasai dirinya, au lam yakun lahu alaihi sabilun, maka tidak ada jalan atas Dajjal kepada orang tersebut untuk menguasai. Terus kiat berikutnya kata Al-Asy'ari, al-luju ila ahadil haramain syarifain wal i'tisamu bihi, yaitu menuju pergi ke salah satu al-haramain syarif, Mekah atau Madinah, karena kota Mekah dan Madinah tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Ini hadisnya sudah berkali-kali saya baca dan saya bahas. Baik. Kemudian kiat yang lain yaitu al-isti'adah min fitnatid Dajjal fi akhir shalah. Baca doa, jangan ditinggalkan doa ini di akhir sebelum salam, yaitu sebelum ketika tasyahud. Apa bacaannya? Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tolong, mungkin masih ada yang belum mempraktekkan, praktekkan doa ini. Ini hadis sahih rawahu al-Imam Al-Bukhari wa Muslim muttafaqun alaihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, denganmu ya Allah dari siksa neraka, dari siksa kubur, dan dari cobaan hidup dan mati, dan dari cobaan al-masihid dajjal, yaitu Dajjal. Baik. Kemudian at-tasalluh bil ilmi syar'i, hendaklah membentengi diri dengan ilmu syar'i. Nah, ini sudah saya singgung kemarin, seorang pemuda yang dibunuh oleh Dajjal itu. Nah, jadi ilmu syariat, ilmu syar'i, ilmu agama yang kalau kita kuat, insya Allah ketika seorang menghadapi Dajjal itu
dia tidak akan tergoda oleh Dajjal. Saya baca hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ad-dajjal wa huwa muharramun alaihi an yadkhula niqab al-madinati fayanzilu ba'da as-sibakh allati talil madinah fayakhruju ilaihi yawma idin rajulun min khairin nas. Artinya akan datang Dajjal nanti, kata Rasulullah SAW, dan dia itu haram masuk kota Madinah. Akhirnya dia masuk ke mana? Ke bagian daerah, yaitu di luar, di belakangnya Gunung Uhud, luar tanah haram Madinah. Setelah, maksudnya di luar Madinah, talil Madinah. Ketika itu ada seorang pemuda datang kepada Dajjal, seorang laki-laki. Wa huwa khairun nas, laki-laki ini paling baiknya manusia. Maksudnya iman dia, paling kuat imannya. Fayaqulu, berkata laki-laki itu, asyhadu annaka ad-dajjal alladhi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisahu. Saya bersaksi, dia berkata kepada Dajjal, bahwasanya engkau adalah Dajjal, di mana Rasulullah telah memberitahu kepada kami tentang engkau. Fayaqulu ad-dajjal linnas alladzina ma'ahu. Dajjal berkata bersama pengikutnya, kepada pengikut berkata, orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang munafik yang keluar di kota-kota Madinah, orang kafir yang ikut Dajjal ketika itu. Ara'aitum in qataltu hada wa ahyaituhu hal tashukkuna fil amri. Gimana pendapat kalian kepada pengikutnya Dajjal itu? Kalau laki-laki ini saya bunuh, kemudian saya hidupkan lagi, apakah kamu masih ragu terhadap perkara ini? Dijawab oleh mereka, fayaquluna la, kita tidak ragu. Fayaqtuluhu, akhirnya dibunuh laki-laki itu. Nah, dalam satu riwayat fayadribuhu bisayfi, dengan pakai pedang. Fayaqtahu jazlataini ramyatal gharadi, belah jadi dua. Belahannya ini dengan jarak seperti lemparan panah ke tujuan panah. Jadi kepada apa? Tujuan panah itu makna daripada ramyatal gharadi. Jadi jarak jauh, belahan badannya itu sebelah sana sebelah sini. Summa yad'uhu, kemudian dipanggil yang dibelah itu oleh Dajjal. Fayuqbil asyab, yani laki-laki itu datang terus. Yatahallalu wajhuhu yadhak, jadi satu terus tertawa dia. Nah, jadi satu. Fayaqulu, yakni laki-laki itu asyab, pemuda itu berkata, wallahi ma kuntu fika qattu ashadda basiratan minni al'an. Demi Allah, nah, aku sekarang ini lebih tahu tentang kamu wahai Dajjal. Siapa sebetulnya kamu itu? Aku lebih tahu sekarang. Dalam satu riwayat, yakhrud Dajjal fa yatawajjah kibalahu rajulun minal mu'minin, jadi sama dengan tadi riwayatnya, jadi ada seorang dari mukmin datang kepadanya. Nah, kemudian fatalaqahul masalik, ini riwayat yang lain. Dia sebelum bertemu dengan Dajjal, dia bertemu dengan bodyguardnya Dajjal, al-masalik, orang-orang di Dajjal. Fayaquluna lahu, berkata mereka itu, bodyguard Dajjal, ila aina ta'mad, kemana kamu akan datang, pergi. Fayaqulu a'madu ila hadzal ladzi kharaj, saya akan pergi kepada orang yang datang, yang keluar ini Dajjal. Fayaquluna lahu awama tu'minu bi rabbina, apakah kamu tidak percaya dengan Rob kami? Kata pengikutnya Dajjal itu, kata bodyguardnya itu, orang-orang dekatnya itu, apa kamu tidak percaya dengan Rob kami? Fayaquluna ma bi rabbina khafa'un, tidak ada sesuatu yang samar tentang Rob kami. Nah, kemudian fayaquluna, berkata mereka, uqtuluhu, bunuh pemuda ini. Apa terus? Fayaqulu ba'duhum li ba'din alaysa nahakum rabbukum an taqtulu ahadan qabdunahu. Bukankah Tuhan kalian, ini Dajjal maksudnya, melarang untuk membunuh seseorang sebelum Dajjal yang membunuhnya? Kalian tidak berhak. Akhirnya dibawalah pemuda itu ke Dajjal. Nah, ketika itu dia berkata terus kepada kepada Dajjal, ayuhan nas, kepada orang-orang, ayuhan nas, hadal masihud Dajjal,
alladzi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, inilah Dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah. Akhirnya Dajjal langsung memerintahkan agar supaya itu dipotong. Nah, jadi hampir dengan tadi, khuduhu wasajjuh, belah dia, ambil dan belah. Akhirnya dibelah seperti tadi yang saya ceritakan. Sebelumnya dia berkata, awama tu'minu bi, kamu masih tidak percaya dengan saya? Qala antal masihul kadzdzab, kamulah pendusta, kata pemuda itu. Akhirnya dibelah jadi dua. Nah, ini hadis yang ada di Sahih Muslim. Nah, kemudian berkata Dajjal yang dibunuh itu setelah kembali lagi, ayuhan nas, pemuda yang mukmin itu setelah kembali lagi tubuhnya, innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas, sesungguhnya Dajjal ini tidak akan bisa melakukan setelah melakukan dia kepadaku, tidak akan bisa berbuat lagi setelah itu, setelah dia memperlakukan saya seperti ini. Akhirnya ceritanya fayakhudhuhud Dajjal liyadbahahu, jadi sudah kembali lagi, setelah dibelah itu kembali lagi badannya, mau disembelih oleh Dajjal. Fayaj'alullahu baina raqabatihi ila turquwatihi, Allah menjadikan untuk pemuda itu, di antara raqabah, jadi bagian raqabah sini, ila turquwah bagian belakang sama bagian lehernya ini, apa itu? Nuhasan, jadi diberi kayak kuningan. Ketika disembelih oleh Dajjal, fala yastati'u ilaihi sabilan, jadi tidak bisa disembelih oleh Dajjal. Fayakhudhu birijlaihi wa yadayhi, ditarik dia itu tangan dan kakinya, kedua tangan dan kedua kakinya, fayakdifu bihi finnar allati ma'ahu, akhirnya dilemparkan ke api yang bersama Dajjal. Orang-orang pada mengira fayahsabun nasu annama qadafahu ilan nar, orang mengira dilemparkan ke dalam api, wa innama ulqiya fil jannah, padahal pemuda itu dilemparkan ke surga. Maksudnya dia itu mati dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qala alaihi salatu wassalam, berkata Rasulullah setelah bercerita tentang pemuda tersebut, hada a'dhamun nasi syahadatan inda rabbil alamin, inilah manusia yang paling besar, paling agung syahadatnya, yakni mati syahid di sisi Rabbul Alamin. Nah, baik, itulah beberapa kiat menghadapi Dajjal. Kemudian setelah itu, nah ini cerita berikutnya, orang-orang muslim yang ada ketika itu sudah bersiap-siap untuk memerangi Dajjal. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fa bainama hum, yakni al-muslimun, ketika orang muslim itu yu'iddunal qital, sudah bersiap untuk berperang melawan Dajjal, yusawwuna sufuf, mereka itu bersop-sop untuk sholat, id uqimatis sholat, tiba sholat sudah diberdirikan, iqamah, fayanzilu Isa ibnu Maryam, turunlah ketika itu Nabi Isa ibnu Maryam. Nah, nanti itu ada cerita nanti ketika turunnya Nabi Isa, tapi juga ini akan saya singgung pada malam hari ini. Dajjal itu matinya nanti Dajjal di daerah Syam, nah Syria sekarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya'til masihu min qibalil masyriq, akan datang Dajjal dari sebelah timur, Asfahan, daerah Iran. Wa himmatuhu al-Madinah, kemauan yang paling dia suka adalah masuk kota Madinah, tidak bisa masuk hatta yanzila dubura Uhud, hanya dia berada di belakang gunung Uhud. Summa tasriful malaikatu wajhahu, akhirnya para malaikat memalingkan wajah Dajjal qibala Syam, menuju ke arah Syam. Wa hunaka yahlik, dan di sanalah Dajjal itu mati. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, pembunuh Dajjal siapa? Pembunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Saya baca hadisnya.
an Majma' Ibni Jariyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqtulu ibnu Maryam ad-dajjal bi Babiluddin. Yang akan membunuh Dajjal adalah Isa ibnu Maryam, letaknya di Babuluddin. Babuluddin ini nama desa sekarang ada dekat dengan Baitul Maqdis, dekat dengan Babulud. Di sanalah Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa. Nah, terus hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oh, sudah saya baca tadi yang tentang bahwa ketika orang muslim bersiap-siap untuk sholat, tiba-tiba turun Nabi Isa. Sudah. Kemudian hadis ada riwayat yang lain, fayanzilu Isa. Nah, yakni Isa turun indal manaratil bayda syarqai Damasqah baina mahrudataini wadi'an kaffaihi ala ajnihatil malakaini, ala ajnihati malakain. Kemudian turun Isa, kata Rasulullah alaihi wasallam, di al-manaratul al-bayda, menara putih yang ada di Palestina dekat Baitul Maqdis. Bukan di ini, nanti dibunuhnya Dajjal di Babulut ini, bukan di timurnya Damaskus di Syria. Menara putih ini ada ulama mengatakan ada pada zaman Rasulullah alaihissalam. Ada pendapat mengatakan ada pada zaman itu. Sekarang nggak ada. Jadi ada pada zaman, ada yang mengatakan ada di zaman Rasulullah dan sudah tidak, sekarang tidak ada lagi. Ada yang mengatakan ada nanti ketika Nabi Isa turun. Nah, baina mahrudata ini, beliau Nabi Isa itu memakai pakaian yang telup dengan wars dan za'faran. Itu makna baina mahrudata ini. Wadian, dan dua tangan beliau ada di sayap dua malaikat kiri kanan. Nah, ta'a ra'sahu yaqturul ma'an. Beliau Nabi Isa itu, kata Rasulullah menundukkan wajahnya, meneteskan air. Wa idza rafa'ahu, kalau beliau mengangkat wajahnya, nah, tahaddara minhu jumanun kallu'lu, maka akan menetes air seperti butiran-butiran mutiara. Dari saking gantengnya gitu kan. Nah, kalau kallu'lu fala yahillu li kafirin an yajida riha nafasihi illa mata. Dan tidaklah pada saat itu setiap orang kafir yang dikena oleh angin nafasnya Nabi Isa, jadi nafas dari hidung beliau, subhanallah, ini mukjizat Rasulullah. Nah, diturunkan oleh Allah lewat sabda Rasulullah. Kita nggak tahu, tapi ini pasti terjadi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi nafasnya Nabi Isa itu ketika tercium oleh orang kafir pasti mati. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya nafas Nabi Isa itu akan nyampe kepada haitsu yantahi tarafu ala badil basar. Jadi sepanjang Nabi Isa melihat, sepanjang itu pula nafas beliau itu. Dan setiap kena nafasnya orang kafir pasti mati. Jadi yang ada di radius nafasnya Nabi Isa, orang kafir itu mati ketika itu. Allah. Kemudian ada juga riwayat ketika orang-orang sudah siap sholat, sudah saya tadi singgung. Ada riwayat yang lain disebutkan ketika itu sudah siap sholat, dan yang memimpin sholat ketika itu adalah Imam Mahdi, Al-Mahdi ya. Al-Mahdi itu, Al-Mahdi Al-Muntadhar, Mahdi orang Islam maksud saya. Ketika dia sudah maju Mahdi untuk mengimami mau sholat, dan di satu riwayat sholat subuh, tiba-tiba Nabi Isa turun, dan Nabi Isa ada di belakang Mahdi, maksudnya di saf imam makmum. Akhirnya ketika Mahdi tahu ada Nabi Isa, Mahdi mundur ke belakang. Nah, karena ada seorang Nabi Isa, akhirnya apa? Nabi Isa itu terus mundur, Mahdi, Nabi Isa terus menepuk
punggung dari Mahdi, dan beliau berkata, taqaddam fasolli fa innaha laka uqimat. Maju kamu wahai Mahdi, karena solat ini, solat kamu jadi imam, karena solat ini iqamah, ditegakkan untuk kamu. Maksudnya kamu yang menjadi imam, sementara Nabi Isa jadi makmumnya. Maka fayusalli bihim imamuhum, maka Mahdi menjadi imam, ketika itu imamuhum. Faidan sarafa qala Isa, ketika selesai sholat berkata Isa, iftahu albab, buka pintu. Entah pintu apa, mungkin pintu masjid atau apa. Fayaftahuna wa wara'ahu dajjal, ketika mereka membuka pintu, ternyata di belakangnya ada Dajjal. Wa ma'ahu sab'una yahudiyan, sab'una alfa yahudiyin, yang bersama Dajjal itu 70.000 orang Yahudi. Kulluhum du saifin muhallan, jadi masing-masing pegang pedang yang dihias. Nah, kemudian faida nadhara ilaihi Dajjal, ketika Dajjal melihat Nabi Isa, dzaba kama yadubul milhu, Dajjal itu terus encer, cair, meleleh, ya meleleh seperti melelehnya garam di dalam air. Wallahu taala alam. Nah, dan dia itu meleleh sambil lari, takut. Akhirnya dikejar oleh Nabi Isa, fayudriku Isa bi Babil Luddin, sampai ke di Babul Lud, nah yang ada di Palestina sekarang itu Babul Lud. Nah, dan fayaqtuluhu, langsung Nabi Isa itu membunuh dengan tombaknya. Wa yadribuhu biharbatin fi yadihi fayurihim atharad dam alal harba. Nabi Isa terus memperlihatkan darah yang ada di ujung tombaknya itu kepada orang-orang yang ada pada itu, orang-orang mukmin. Kemudian riwayat hadisnya, lanjutan hadisnya tadi itu di semua itu ada riwayatnya macam-macam, ada yang dari Ibnu Majah, dari apa, gabungan. Summa yahzimullahu al-yahuda fala yabqa syai'un mimma khalaqallahu yatawara bihil yahudu illa antaqallahu dzalika syai' illa al-warqat. Ketika itu sisa dari orang Yahudi ketika itu, nah semua orang Yahudi sembunyi ketika itu, semuanya sembunyi. Setiap mereka sembunyi di balik apa saja, Allah jadikan tempat sembunyi mereka berbicara. Antaqallahu dzalika syai', apa saja, illal warqat, kecuali pohon warqat yang tidak berbicara. Nah, memang sengaja oleh Allah dijadikan warqat tidak berbicara. Nah, illal warqat. Nah, ya disebut syajaratul yahud, sudah kita bahas hal itu. Ikhwani fillah wa akhwati fillah. Nah, dari beberapa kajian yang sudah kita baca tadi tentang Ad-Dajjal, Syekh Al-Arifi menyebutkan beberapa hal, diantaranya bahwasanya ini menutup beliau tentang Dajjal, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kata beliau, sabda Rasulullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Nah, ingatlah, maukah aku beritahu kepadamu sesuatu yang lebih aku takutkan kepadamu daripada Dajjal? Asyirkul khafi, syirik yang samar. An yaqumar rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Masya Allah. Yang aku lebih takutkan, kata Rasulullah, yaitu syirik yang khafi, yang samar sekali. Apa itu? Seseorang yang berdiri ketika sholat, dan dia sholat, dia hias sholatnya karena dia tahu ada seseorang yang melihat dia. Oh, ini Pak Khosok sholat itu karena ada yang melihat. Nah, ini yang ditakuti oleh beliau. Kemudian itu hadis dari Imam Ahmad, itu riya, maksudnya riya. Kemudian ada riwayat yang lain juga. Nih yang kedua, kata Al-Arifi dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala,
ghairud dajjali akhwafu ala ummati minad dajjal. Ada selain dajjal yang aku takutkan, khawatirkan kepada umatku selain dajjal yang akan datang nanti, kata beliau, minad dajjal al-a'immatul mudillun, yaitu para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan bawahannya. Nah, pemimpin di sini bisa berarti pemimpin suatu negara, nah, dalam urusan dunia, bisa pemimpin dalam urusan akhirat, yakni para ulama yang menyesatkan bawahan-bawahannya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq zahirina 'ala man nawa'ahum hatta yuqatila akhiruhum al-masih ad-dajjal. Masih ada kelak sampai akhir zaman nanti dari umatku, ada sekelompok umatku yang akan berperang di atas kebenaran. Mereka akan mendapatkan kemenangan atas orang-orang yang memusuhi mereka, ala man nawa'ahum, sampai akhirnya kelompok terakhir dari mereka itu adalah hatta yuqatila akhirum, akan memerangi al-masih ad-dajjal, akan memerangi al-masih ad-dajjal. Kemudian yang terakhir beliau berkata, nalhadu min hadis dajjal wa ghairi. Saya perhatikan, kami perhatikan dari hadis tentang dajjal dan hadis-hadis lainnya, anna qitala akhir zaman yakunu bisilahil abyad, bahwasanya peperangan nanti di akhir zaman, yaitu ketika dajjal turun itu juga, nah, pakai senjata putih. Ini mana as-silah al-abyad. Apa itu? Wa huwa suyuf war rimah wal khuyul. Jadi ketika itu senjata putih adalah berupa pedang, tombak, dan kuda. Nah, ini sudah pernah saya singgung di tanda berapa itu ada juga hadisnya seperti itu. Nah, jadi sudah tidak ada bom, tidak ada bom balistik, tidak ada apa-apa, ya, sudah tidak ada tank, tidak ada, sudah tidak ada, ya, sudah hanya itu. Sudah. Nah, baik. Ikhwani fillah. Sekali lagi, melihat dari apa yang saya baca juga, sekarang tanda-tanda ini masih banyak yang belum terjadi, masih banyak. Jadi kalau ada ustadz belum apa-apa sudah mengatakan sudah tanda besar, ada gelap di sana, langsung dihubungkan dengan hadis dukhon. Belum, masih hadis dukhon itu nanti masih termasuk 10 yang besar dukhon itu. Kalau ada dukhon sekarang, ada awan gelap, bukan dukhon yang belum, masih itu terakhir, 10 tanda terakhir. Iya. Dan demikianlah kajian kita malam hari ini. Insyaallah setelah ini kita akan tanda yang kedua di untuk tanda yang besar, ya, itu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah itu Ya'juj Ma'juj. Setelah itu terus ada gempa 3 kali, ya, ada dukhon, ada dabbah, yang ada binatang besar yang berbicara itu, dabbah, ada dukhon, terus ada keluarnya matahari dari barat, baru terus yang paling akhir datangnya api yang datang dari Yaman, api. Nah, demikianlah, mari kita akhiri liqa dan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.